Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Biyassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa a'ada alaina min barakatih fiyudatih nafahatih ila an qala ya'sim ru'un qad rama ghaira ilahih wa thawabi ukhra bit ta'allumi ghafila hirmun alaihi jirayatal mutafakkihah illa bi'ilmin nafi'in mutasyaghila. Kemarin sudah kita bahas bahwa orang yang mengkaji ilmu tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka jangankan masuk surga, bahkan mencium harum wanginya surga pun dia tidak akan dapat rasa. Ini bukan tentang orang lain, ini adalah tentang diri kita. Apalagi kita yang nggak ikutan ngaji, nggak ikutan mondok. Itu Pak Ustadz, itu Pak Kiai. Ya dia mah udah mondok aja udah untung. Ya. Kita yang tidak terlibat dalam dunia belajar dan mengajar, nggak usah menuding orang bahwa dia karena Allah atau tidak. Belajarnya untuk tujuan duniawi atau akhirat itu bukan urusan kita. Ya, ini adalah untuk diri kita sendiri. Walaupun kemarin udah saya bilang, kadang ada juga orang itu awal-awalnya mondok itu tidak karena Allah, kan, tapi nanti di perjalanan justru ilmu itu yang membimbing dia agar betul-betul perjalanannya adalah perjalanan menuntut ilmunya ditujukan pada akhirnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ucapan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, talabna al-ilma li ghairillah fa aba ayyakuna illa lillah. Dulu aku nyari ilmu karena selain Allah. Dulu sering hadir di majlis-majlis. Kenapa? Karena di rumahnya nggak ada makanan. Di majlis itu kan suka ada makanan. Ya, kayak di sinilah, kadang ada tahu lah, ada roti lah. Ikut ngaji Tambah lama awalnya makannya doang yang enak, tambah lama ngajinya enak, makannya juga enak. Tambah lama ngajinya akhirnya menghantarkan Al-Imam Al-Ghazali hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya samalah, orang naik sepeda, orang naik motor, apakah langsung bisa? Kan enggak, kadang jatuh, kadang terperosok. Udah kamu mah nggak bakat, jangan gitu, terusin aja. Barangkali nanti jadi the next Valentino Rossi, kan kita nggak tahu. Begitu juga kita dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang awal-awalnya ada motivasi ini dan itu, yang insya Allah kalau kita terus menuntut ilmu, dibimbing oleh guru-guru yang mutasil sanatnya, guru-guru yang ikhlas, insya Allah cepat atau lambat tujuan akhir kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana sudah saya bilang bahwa peringatan-peringatan seperti ini yang nuntut ilmu agama tapi tidak karena Allah itu akhirnya tidak masuk surga. Jangankan itu, mencium baunya saja tidak. Ini bukan untuk kita bukan untuk kita menahan diri atau berhenti dari belajar karena kita belum karena Allah, bukan. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa ya agama itu sama. Dengan apapun
ilmu dengan apapun, aktivitas dengan apapun hal yang ada di dunia ini. Ya, kalau nggak mau beresiko ya jadi pegawai, bener nggak? Pegawai nggak ada resikonya. Tapi kalau jadi pengusaha, gede nggak untungnya? Gede. Resikonya? Gede juga. Nah, sama. Kenapa orang yang menuntut ilmu agama? Bukan karena Allah itu ancamannya besar sekali. Kenapa? Karena manfaatnya juga besar. Sehingga sebanding gitu. Sehingga apa? Sebanding antara manfaat yang sangat besar, kalau tidak hati-hati maka bisa terperosok sampai ke kehinaan yang sesungguhnya. Samalah, kemarin sudah saya contohkan, naik motor Honda 80, ya enggak? Kemungkinan kecelakaannya kecil, kalau kecelakaan pun nggak mematikan gitu kan. Kenapa? Karena Hondanya 80. Coba kalau motornya MotoGP 500 cc, gimana tuh? Wah, sekali jatuh bisa patah tulang, sekali jatuh bisa leher, bisa sekali jatuh bisa meninggal, ya. Kenapa? Ya, karena kecepatannya sangat tinggi, sehingga kalau sampai celaka ya kecelakaannya sangat fatal. Nah, begitu juga ini sama, ya. Artinya ini bukan untuk menakut-nakuti, akan tapi ini agar menjadi rem. Agar apa? Menjadi rem. Samalah di mobil ada apa? Ada gas, ada rem. Udahlah, saya takut nabrak, nggak usah digas. Ya, saya ngerem aja, ya nggak jalan tuh. Atau udah saya gas terus nggak mau ngerem, ya nabrak. Bagaimana? Ya gas, ya rem. Ya gas, ya rem pada waktunya. Sekali-kali kita ingat keutamaan, sekali-kali kita ingat ancaman. Agar apa? Agar kita tetap berada di koridor yang tepat, agar kita betul-betul proporsional dalam menjalankan ilmu agama yang kita pelajari. Nah, mengapa besar sekali dosanya? Maka beliau menyebutkan alasannya, ya'simru'un qatra ma ghaira ilahi wa thawabi ukhra bit ta'allumi ghafila. Azab yang didapatkan, ancaman yang dilontarkan itu sangat besar bagi orang yang menuntut ilmu karena selain Allah. Mengapa? Karena Allah yang kasih semuanya, tapi justru dia apa? Justru dia meniatkan belajarnya justru untuk selain Allah dan untuk selain kepentingan akhirat. Kan itu nggak nyambung itu. Akal pikiran yang kasih siapa? Allah. Matanya? Allah. Nafasnya? Allah. Duitnya? Kesempatannya? Taufiknya? Hidayahnya? Semuanya dikasih sama Allah. Giliran udah dikasih kesempatan, justru belajarnya diniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka marah betul Allah Subhanahu wa ta'ala. Samalah, ya enggak? Kita dikasih fasilitas semua sama perusahaan. Ada mobil dinasnya, ada rumah dinasnya, ada gaji bulanannya, ya enggak? Ada komputernya. Ternyata semua fasilitasnya malah dibuat kerja part time sama pihak lain. Itu gimana marahnya bos itu? Kamu ini mobil dinas dikasih, rumah dinas dikasih, gaji sudah ditinggikan, ya, seluruh fasilitas kerja udah diberikan, malah kerja sama perusahaan lain. Gimana tuh bos? Marah, ya. Sehingga begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seluruh fasilitas yang Allah kasih justru kita gunakan untuk niatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah juga marah kepada kita. Apa saja itu niat mencari ilmu yang bukan karena Allah? Yang pertama adalah untuk mendapatkan harta. Untuk mendapatkan harta. Walaupun kalau ngajar itu nggak apa-apa ya, dapat duit. Yang nggak boleh itu kita, ilmu ini memang tujuannya untuk memperkaya diri yang tidak sewajarnya. Kesian tuh kalau guru nggak boleh dapat gaji, bener nggak? Ustadz nggak boleh dapat uang, ya kesian itu. Pensiun dini semua ustadz.
Anaknya nggak ada yang dijadiin ustadz. Sama itu. Jadi imam, jadi muadzin, itu boleh mengambil upah yang sewajarnya. Kenapa? Karena itu akadnya adalah ijarah fi dhimmah, kata Imam Al-Ghazali, itu adalah jasa yang diberikan. Ya. Walaupun nanti lain lagi tuh tingkatannya. Ya, ketika orang sudah betul-betul mapan, ketika orang sudah betul-betul ingin semuanya udahlah karena Allah saja, itu pilihan. Tapi dengan adanya jasa yang diberikan, ya, dengan adanya transportasi yang digunakan, itu semua layak untuk dibayar. Ya. Ketika ustadz dituntut ikhlas begitu kan, nggak nerima bayaran sama sekali, ya, ustadznya jadi ngojek gitu. Kenapa ya? Karena habis waktunya nggak ada duitnya, di ngojek. Maka kata ustadz-ustadz gitu, tugas kami apa? Ikhlas. Tugas wali murid, tugas jamaah apa? Kata ustadz-ustadz, tugasnya bayar. Kata guru, kami mah tugasnya ikhlas, kalian tugasnya bayar. Masa enak aja, kan begitu. Sama lah, tugasnya tukang ojek, ngojek. Tugasnya yang dibonceng, ya bayar tuh. Ikhlas pak, ya ikhlas mah urusan hati, bayar mah urusan kewajiban, kan gitu. Nah ini sekarang ini agak aneh itu. Banyak berseliweran gitu pemahaman bahwa ustadz nggak boleh kaya, guru nggak boleh pamrih, ya kan, guru kan pahlawan tanpa tanda jasa. Coba Kemenak tuh apa? Kemenak apa itunya? Tagline-nya apa Kemenak? Ikhlas beramal apa? Ikhlas beramal. Ya bagus kalau ikhlas dalam hati, tapi kalau konotasinya adalah ikhlas beramal, bagian agama kagak ada duitnya, ya orang cabut semua tuh. Gitu ya. Walaupun sekali lagi saya bilang, nanti orang di makom tertentu dia sudah sangat mapan, dia sudah sangat berkecukupan, dia punya bisnis yang memadai, dia punya pengajaran, itu sebaiknya untuk tidak mengambil upah sama sekali. Tapi mengambil upah itu sendiri, itu bukan sesuatu yang terlarang. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, khairu ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Ya. Perkara terbaik yang kamu ambil upahnya adalah kitabullah, adalah ngajarin kitabnya Allah. Kalau orang ngajarin bahasa Inggris aja gede bayarannya, masa ngajarin Quran balas itu gratis? Itu kan nggak menghargai. Bahkan ada di dalam kitab Tanbih Al-Muqtarrin itu, Imam Abdul Wahab Asy'arani mencantumkan satu kisah bahwa ada anak sultan diajari baca Al-Fatihah. Diajari apa? Baca Al-Fatihah oleh seorang ustadz. Diajari sampai bisa. Setelah udah bisa, dikasih sekian kilo emas kalau saya nggak salah, pokoknya jumlah yang besar lah. Kemudian ketika ustadz itu dihadiahi, katakanlah sekilo emas. Sekilo emas sekarang berapa, Adena? 2,5 M. Sekarang udah 2.500.000, 2.600.000 emas itu. Soalnya saya penjual emas. Naik terus. Ya, 2,5 M. Gara-gara ngajarin anak sultan baca Fatihah. Kata ustadz itu, mohon maaf sultan, ini terlalu besar. Ini terlalu besar. Saya tidak layak dapat ini semua. Saya cuma ngajarin Fatihah. Sama sultan, anaknya dicabut. Ya, kamu ngaji lagi sama ustadz yang lain aja. Anaknya tanya, kenapa ayah? Ini orang tidak menghargai agama, tidak menghargai Al-Quran yang udah diajarkan, lebih mahal dari sekedar 1 kilogram emas. Harusnya diterima aja ya. Selesai Al-Baqarah mungkin 5 kilogram emas itu. Nah, ini pandangan yang benar itu. Jadi ulama itu jangan berharap untuk dibayar, tapi ketika dibayar seberapa pun itu belum seberapa dari apa yang sudah diajarkan. Karena yang diajarkan adalah kitabullah. Karena yang diajarkanlah hadis Nabi. Yang diajarkan adalah prinsip-prinsip kehidupan untuk selamat dunia akhirat.
Dan itu nggak bisa dibayar dengan apapun. Maka kalau diberikan dan kita tidak berharap, kita tidak meminta, terima. Ya. Kata Nabi SAW kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, idza atat ki syai'un minal hadiyah faqbali, idza atat ka syai'un minal hadiyah min ghairi su'alin wala istishrafi nafsin faqbaliha li'annaha rizqun. Atau kama qala Rasulullah, Nabi SAW bersabda kepada Sayyidah Aisyah, "Hai Aisyah, kalau datang satu hadiah yang kamu nggak minta, kamu nggak harapin, maka terimalah, karena itu adalah rizki yang murni yang Allah hantar untukmu." Jadi tugas kita sebagai guru, tugas kita kepada ulama, nggak usah ngarep. Kalau dikasih, jangan ditolak. Dan kalau dikasih, jangan menganggap bahwa bayaran itu sudah cukup untuk membayar atau lebih besar dari apa yang kita ajarkan. Karena yang diajarkan adalah sesuatu yang sangat agung. Walaupun sekali lagi saya sebut bahwa nanti pada tingkatan tertentu sama seperti saya juga. Kalau saya udah jadi miliarder, jadi triliuner, justru ngaji ini ngasih ke orang. Nah, itu yang dicontohkan Nabi SAW. Tapi sekali lagi, manusia itu bertingkat-tingkat. Jangan sampai kita dengar yang seperti ini, kalau tidak diberikan penjelasan, kok itu ustadz nerima amplop, kok itu guru nerima gaji. Sementara mereka tidak punya sampingan yang lain. Kan ada yang seperti itu. Yang kalau mereka tidak mengambil upah itu, mungkin mereka tidak bisa lanjut mengajar. Maka baik sekali ucapan yang disampaikan oleh guru saya, Kiai Uzairan rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ambillah gaji mengajarmu agar kamu bisa mengajar. Saya panggil ya, ambillah gaji untuk bisa mengajar. Jangan mengajar untuk dapat mengambil gaji. Bisa dipahami ya? Jadi ambillah gaji agar bisa senantiasa mengajar. Karena ada ustadz-ustadz tuh dari pagi sampai malam ngajar aja, kalau nggak ngambil gaji ya gulung tikar dia, sian anaknya. Tapi jangan mengajar untuk ambil gaji. Jadi ngambil gaji itu adalah untuk keberlangsungan mengajar dia di masa-masa mendatang. Walaupun rezeki terbaik itu memang dari keringat dan usaha sendiri. Itu yang saya amalkan sekarang, itu yang sedang saya upayakan sekarang, dan itu yang diingatkan kepada Nabi Daud. Nah, itu di dalam satu tafsir ya. Di surat apa ya itu? Ni'mal abdu innahu awwab, itu Nabi Daud itu dulu punya kebiasaan turun apa? Turun ke masyarakat. Buat angket lah kalau sekarang itu. Ya, berikan kertas angket untuk mengevaluasi. Untuk apa? Mengevaluasi bagaimana kinerja beliau sebagai raja, ya. Sekarang di demo atau dikasih masukan orang di penjara, enggak. Kalau raja dulu, khalifah dulu, pimpinan dulu turun, malah pengen dengar kata-kata paling pahit agar mereka berbenah, agar jangan sampai nanti kekurangan itu ya justru baru ditemui nanti setelah di akhirat. Nabi Daud itu sering turun ke bawah. Maka semua orang apa? Semua orang jawabannya, wah Daud itu mah udah begini. Ya Nabi, sempurna pelayanannya kepada umat. Sempurna pelayanannya kepada umat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu persis apa kekurangan yang masih ada pada Nabi Daud alaihi salam. Maka Allah mengutus satu malaikat yang kemudian menyerupai satu manusia. Kemudian ketika Nabi Daud alaihi salam lewat, maka orang ini ditanya oleh Nabi Daud alaihi salam. Akhirnya ketika orang ini ditanya oleh Nabi Daud alaihi salam, maka dijawab apa adanya. Oh, Daud tuh orang hebat. Nabi Daud itu, Raja Daud tuh, Raja David ya kalau orang barat nyebut. Raja David, wah udah sempurna.
kalaulah dia tidak melakukan satu hal. Penasaran dia. Semua orang nganggapnya udah perfect semua. Kalaulah dia tidak melakukan satu hal. Nabi Daud lalu tanya, apa satu hal itu? Aku ingin aku benahi itu agar aku kembali kepada Allah dalam keadaan sempurna. Maka disebutkan, kalaulah Nabi Daud tidak makan dari Baitul Mal. Tidak makan dari Baitul Mal. Baitul Mal itu uang rakyat. Kalau kayak kita tuh presiden nggak ngambil gajinya sebagai presiden. Kalau kita sekarang tuh PNS nggak ngambil fasilitasnya sebagai PNS. Itu bukan dosa. Sekali lagi, ini makom yang sudah sangat tinggi. Level yang sudah sangat tinggi. Ini bukan dosa. Ya berhak dong. Kira-kira Nabi Daud kerja nggak? Kerja. Pak Presiden kerja nggak? Kerja. PNS kerja nggak? Kerja. Layak. Nggak haram sama sekali, halal. Tapi Allah mengajarkan, kalaulah bekerja untuk rakyat itu tidak mengambil sedikit pun uang rakyat, justru mengembalikan uang rakyat itu sebanyak-banyaknya kepada rakyat, itu justru akan lebih baik. Maka akhirnya Nabi Daud alaihissalam doa kepada Allah, ya Allah, berikan aku satu kemudahan bisnis untuk aku, sehingga semua orang rakyat itu kembali kepada rakyat. Ya sama lah ya, ulama gitu. Jadi dia nggak mengambil uang rakyat sama sekali, uang jamaahnya sama sekali haram. Tapi memang kalau orang tuh bisnis, ini adalah jalur terbaik untuk dia betul-betul menghasilkan uang dari keringatnya sendiri. Lalu Nabi Daud alaihissalam, beliau berdoa agar diberikan satu bisnis untuk memenuhi keperluannya. Akhirnya apa? Wa alanna lahul hadid ani'mal sabiqati wa qaddir fis sardi wa'malu salihah inni bima ta'maluna basir. Akhirnya Nabi Daud itu diberikan kemampuan apa? Menjadi tukang pandai besi. Besi yang berat, besi yang keras, besi yang susah ditaklukkan di tangan orang lain, sama Nabi Daud itu tinggal digini-giniin doang. Ya enggak? Ya kalau dulu mah nggak ada pabrik, bikin mobil susah. Nabi Daud itu bikin baju besi, Nabi Daud bikin apa saja dari besi itu cukup dengan tangannya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya beliau berbisnis baju besi, beliau berbisnis apa saja perlengkapan yang berbahan dasar besi. Akhirnya dengan itu beliau menghidupi dirinya, bahkan dari uang itu beliau gunakan 30%-nya untuk kepribadian beliau, 30%-nya untuk sedekah, 30%-nya lagi atau 35% beliau bagi 3, intinya yang sepertiganya lagi adalah untuk modal bisnis. Dan sejak saat itu Allah mudahkan beliau untuk melakukan usaha, dan sejak saat itu beliau menjadi orang yang sangat kaya raya, dan berarti beliau sudah sangat sempurna. Ya, maka kita sebaiknya begitu. Yang jadi PNS, yang jadi ustadz, yang jadi imam, jadi apa aja. Dan memang beda, bisnis itu berkah. Dan orang pengusaha tuh mentalnya jadi. Pengusaha itu otaknya cerdas. Maka sekarang saya setiap minggu sekali ngaji bisnis sama Ustaz Abu Syauqi. Itu makin tajam tuh pikiran. Nah, saya ingat betul ucapan teman saya, namanya Ustadz Muhammad Al-Islam. Kalau untuk pelajaran ilmunya otaknya nggak terlalu cerdas. Tapi kalau udah urusan duit, cerdas banget. Kenapa coba? Karena sejak kecil memang ditanamkan mental usaha, mental berbisnis. Karena dia orang orang Bugis. Orang Bugis itu sama kayak orang Padang lah. Itu mental usahanya memang luar biasa. Sehingga dia bilang apa? Dalam hidup saya nih paling mudah itu nyari duit. Saya lu denger omongan kayak gitu. Kita dulu yang masih susah nyari duit tuh. Masa iya? Dan beneran itu. Biasa banget dia beli Toyota Rush baru, dia rasa nggak enak. Hitungan hari, hitungan bulan dia jual. Rugi 100 juta, rugi 150 juta, biasa aja deh.
Itu nggak bisa dicari lagi. Tapi kenyamanan itu lebih mahal dari uang. Dan betulan sampai sekarang tuh gampang banyak duit. Dan alhamdulillah juga saya semenjak belajar ilmu bisnis, belajar ilmu pikiran, kebuka peluang-peluang bisnis yang nggak pernah kepikir itu. Ternyata gampang ya nyari duit. Nah, maka kata Ustaz Abu Syauqi itu, to be rich is scientific, business is scientific. Jadi kaya itu adalah sangat ilmiah sekali. Ada ilmunya kalau mau ditempuh. Bisnis itu bukan tentang keturunan, bukan tentang keberuntungan, bukan. Dia ada ilmunya. Ya. Sebagaimana fikih ada ilmunya, ya. Sebagaimana tauhid ada ilmunya, sama. Kaya itu ada ilmunya. Kita punya badan besar, untuk kurus lagi ada ilmunya nggak? Ada. Jangan bilang, oh ini udah takdir saya gendut. Oh enggak, kamu malas. Kamu nggak mempelajari bagaimana ilmu diet. Ya. Untuk pinter ada jalannya nggak? Untuk pinter ada nggak? Ada. Untuk jadi polisi ada ilmunya. Emang saya nggak bakat jadi polisi. Ya saya nggak sekolah kepolisian. Jadi ABRI ada sekolahnya? Ada. Sekarang pertanyaannya, jadi kaya ada sekolahnya nggak? Nah, itu masalahnya. Padahal ada. Cuman hanya di komunitas sangat kecil umat ini. Saya aja baru, ya Allah, 35 baru kenal ilmu begini. Alhamdulillah saya belum telat. Nah, ya, karena kan katanya begitu. Waktu terbaik untuk membangun kekayaan, membangun masa depan itu 10 tahun yang lalu. Dan waktu terbaik kedua adalah hari ini. Ya kita, kalau kenal 10 tahun yang lalu, ya itu udah lewat. Memang yang terbaik dari semakin muda semakin baik. Tapi waktu termuda kedua adalah hari ini. Kalau mau kaya memang jalurnya bisnis. Kalau mau kaya memang jalurnya bisnis. Dan itu yang Allah minta kepada Nabi Daud, akhirnya jadi sangat kaya. Nabi kita pengusaha bukan? Pengusaha. Muda, sejak 12 tahun. Nah itu masalahnya, kita 12 tahun lagi di mana kan gitu. Ya. Nabi SAW setelah nikah dengan Sayyidah Khadijah, itu udah jadi konglomerat. Masalahnya kita kalau bisnis, kalau dagang, dunia, kan repot nih. Saya sebelum Allah kasih ilmu-ilmu seperti ini, saya selalu doa sama Allah, ya Allah, saya pengen banget jadi pengusaha. Kenapa? Karena pengusaha itu susah ditipu orang. Pengusaha tuh hari demi hari nanti pikirannya akan semakin tajam. Melihat peluang, melihat uang. Nggak usah yang kayak Ustaz Abu Syauqi lah. Saya yang baru hitungan bulan aja, ya Allah, kebuka ini, kebuka itu. Maka kembali, maka sebaiknya siapapun kita mesti punya bisnis. Di balik aktivitas kita, agar aktivitas kita nanti adalah pengabdian kepada umat. Aktivitas kita adalah pengabdian kepada rakyat. Sehingga nanti keikhlasan kita akan jauh-jauh lebih terjaga dan kita akan sangat-sangat berdampak. Dan kita nggak akan bisa disetir orang. Kenapa? Karena uang kita ada di kantong kita, bukan di kantong orang. Makanya saya bersyukur, seneng banget sekarang saya Adena, seneng. Nah, terserah orang anggap saya nih jualan emas lah, jualan Stephen lah. Sekarang saya lagi bisnis pertanian, terserah. Tapi dengan itu saya, ya Allah, untuk ngebangun pondok, saya nggak perlu ngarepin donasi dari orang. Ya, saya ngajar, dikasih, yang dikasih terima, nggak dikasih, duit saya udah cukup. Ada orang mau ngatur-ngatur saya, yang boleh ngatur cuma donatur. Ente kan nggak ngasih, nggak usah ngatur. Kalau ente ngasih mau ngatur, Anda juga nggak mau diatur. Maka kata Mardi Guwawik, kata Bosman Sontoloyo, kenapa kita harus kaya? Agar hidup kita berdaulat. Karena orang tuh kalau nggak kaya, pasti hidupnya nggak berdaulat. Apa contohnya? Makan di warung makan, milihnya apa? Yang paling enak, paling murah? Yang paling ramah di kantong.
Itu namanya nggak berdaulat. Pilihlah yang paling nyaman. Kenapa milih yang paling murah? Akhirnya milih sekolah anak bukan yang terbagus. Apa? Yang gratis. Yang apa adanya. Akhirnya anak jadi korban. Ya enggak? Milihin rumah sakit istri, ya apa adanya. Milih motor, ya apa adanya. Sedekah, nah, kalau lewat itu kotak amal, yang pakai topi apa yang bawa golok? Yang bawa golok, padahal kan masuk masjid harus pakai peci, bawa golok. Pakai peci, berarti kan nggak berdaulat. Keinginan hati pengennya pakai peci yang masuk 50.000, 100.000, tapi karena duit pas-pasan nggak berdaulat, dia terpaksa ngasih 2.000. Ini namanya mindset. Jangan kita anggap bahwa kekayaan itu suatu aib. Enggak, ini tuh kekuatan. Ini adalah sebuah keberdaulatan. Sehingga kalau ulama itu juga dia mapan, matang, jauh dia dari niat-niat yang tidak baik. Kenapa? Karena perutnya sudah cukup, kantongnya sudah penuh. Baik, kembali. Jadi akhirnya Nabi Daud alaihi salam dengan bisnisnya itu justru diberkahi, dan beliau menjadi orang sangat kaya raya, sedekahnya sangat banyak, untuk keperluan keluarganya cukup tanpa memakan uang rakyat, dan beliau juga punya modal bisnis yang terus diputar. Demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian yang bisa disampaikan, bahwa memang seharusnya ilmu itu adalah hanya untuk Allah, hanya untuk pengabdian kepada umat. Tapi sekali lagi saya ulangi lagi, ketika ada orang yang memang fokusnya di bidang keilmuan, atau ini seperti PNS nggak punya bisnis yang lain, itu halal, itu layak. Walaupun sekali lagi saya bilang, idealnya dan yang terbaik adalah ketika semua yang kita lakukan adalah murni pengabdian kepada Allah dan murni pengabdian kepada umat, dan kita mencukupi keperluan kita adalah dari jalur bisnis yang kita bangun di luar dari itu semua. Dan memang kalau mau kaya sekali lagi harus bisnis, karena 9 dari 10 pintu rezeki adalah pada tijar, bukan dagang ya. Beda dagang sama usaha. Bedanya dagang sama usaha. Kalau dagang tuh kita nggak jualan, duit kagak masuk. Kalau usaha apa? Usahanya jalan, pengusahanya jalan-jalan tuh Pak Iwan tuh. Itu pengusaha tuh. Usahanya jalan. Bisnis tahunya di sini, di sana 2, jalan. Beliaunya mau jalan-jalan. Namanya pengusaha. Kalau pedagang nggak begitu. Yang kaya itu jadi pengusaha. Nah itu kata Robert T. Kiyosaki gitu juga kan. Apa namanya itu? Kuadran ya. Kuadran apa namanya? Kuadran cara orang nyari duit. Sebelah kanan itu yang besar itu business owner dengan investor. Kalau pekerja ataupun kaya. Ya, kalau mau jadi orang kaya, sunnatullahnya, dan itu sesuai dengan hak kaya. Ya, kalau mau jadi orang kaya, sunnatullahnya, dan itu sesuai dengan hadis, harus menjadi seorang investor. Itu beliau sudah menjadi nabi, wah, itu sudah hebat. Saya kira demikian. Semoga bermanfaat. Semoga terus ilmu-ilmu terbaik Allah berikan kepada kita, agar kita terus menjadi hamba yang lebih Allah ridhoi, hamba yang lebih berdampak kepada sesama, sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Hadza billahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.